Pada saat proses digitasi, kita dapat memilih construction tools sesuai dengan yang diperlukan. Misalnya saja untuk menggambar suatu wilayah yang bentuknya tidak beraturan, seperti halnya wilayah administrasi, kita dapat memilih tools polygon. Dengan menggunakan tools polygon, maka setiap sudut wilayah akan ditandai dengan satu vertex. Vertex adalah titik-titik yang terbentuk melalui klik pada saat kita melakukan digitasi. Setiap vertex memiliki koordinat. Untuk menggambar suatu wilayah yang bentuknya kotak, kita dapat menggunakan tools rectangle, misalnya seperti ini. Untuk menggambar suatu wilayah yang berbentuk lingkaran, kita dapat menggunakan tools circle. Kita klik dulu satu kali yang merupakan titik pusat lingkaran, kemudian kita tarik sesuai dengan ukuran jari-jari lingkaran yang diinginkan. Selanjutnya klik satu kali. Untuk menggambar suatu wilayah yang berbentuk elips, kita pilih tool elips, misalnya seperti ini. Kita klik satu kali yang merupakan pusat elips, kemudian tarik satu kali, kita klik, tarik lagi satu kali, kita klik. Nah, akan terbentuk elips. Untuk menggambar satu wilayah yang bentuknya tidak beraturan dan tanpa harus mengklik untuk setiap vertex, kita dapat menggunakan tool freehand. Freehand, kita akan menggambar satu wilayah dengan hanya menggerakkan mouse tanpa melakukan klik untuk setiap vertex. Klik hanya dilakukan di vertex awal dan akhir. Sebagai contoh, akan saya klik dulu vertex awalnya. Selanjutnya, saya tinggal menggerakkan mouse mengikuti wilayah yang saya digitasi. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, di bagian akhir, saya akan melakukan klik satu kali, sehingga terbentuk satu wilayah. Penggunaan tools freehand mampu meningkatkan efisiensi proses digitasi, misalnya saja digitasi penutupan lahan dari citra satelit. Hanya saja berdasarkan pengalaman kami, penggunaan tool freehand ini cukup beresiko. Misalnya saja jika pada saat digitasi, tangan kita tersenggol, tentu akan banyak vertex yang keluar atau melenceng dari wilayah yang seharusnya kita digitasi. Kemudian tools berikutnya adalah autocomplete polygon. Autocomplete polygon berfungsi untuk menyambung poligon, artinya kita membuat poligon dengan cara menyambung dari poligon yang sudah ada, misalnya seperti ini. Nah, kita tidak perlu mengklik sekeliling poligon, cukup menyambung dari poligon yang sudah ada. Batas poligon ini akan dibentuk dari poligon yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah autocomplete freehand. Autocomplete freehand mirip dengan autocomplete polygon, hanya saja kita cukup mengklik dua kali, yaitu vertex awal dan vertex akhir. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya saya tinggal bergerak tanpa mengklik-klik. Kemudian pada bagian akhir saya akan klik di sini, sehingga terbentuk sebuah poligon baru. Untuk objek yang berwujud polyline atau garis, toolnya mirip dengan poligon. Yang berbeda hanyalah tool line yang memang dikhususkan untuk objek atau feature garis. Pada saat digitasi, kita dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan snapping. Snapping merupakan fasilitas milik ARGIS yang berfungsi untuk menjaga integritas data spasial pada saat proses digitasi. Pada saat digitasi jaringan jalan misalnya, ketika kita mendigit jalan utama dan jalan cabang, sering terjadi kesalahan overshot maupun undershot. Overshot adalah kesalahan yang terjadi ketika kita mendigit ujung jalan cabang, misalnya melewati jalan utama, padahal seharusnya tepat nyambung dengan jalan utama. Sedangkan undershot adalah ketika kita mendigit jalan cabang, ujungnya justru belum sampai ketemu dengan jalan utama. Dengan menggunakan fasilitas snapping, kita bisa menghindari kesalahan overshot maupun undershot. Kesalahan overshot dan undershot ini berdampak pada buruknya integritas data spasial. Jika data spasial seperti jaringan jalan banyak mengalami kesalahan seperti ini, maka biasanya jaringan jalan itu tidak bisa digunakan untuk keperluan analisis spasial, misalnya saja network analysis. Nah, dengan menggunakan fasilitas snapping, kita dapat menjaga integritas data seperti ujung jalan cabang terhadap jalan utama, misalnya saja seperti ini. Pada saat
saya akan mengakhiri ujung jalan cabang di dekat jalan utama. Ketika panah mouse mendekati jalan utama, seolah-olah jaringan jalan utama ini menyedot panah mouse sehingga ujung jalan cabang tepat ketemu, tidak lewat dan tidak kurang dari jalan utama. Inilah yang disebut snapping. Nah, bisa kita lihat hasilnya, ujung jalan cabang ini pas ketemu dengan jalan utama. Kita dapat mengatur batas toleransi snapping. Toleransi snapping merupakan batas atau jarak maksimum kapan suatu vertex atau panah mouse di-snap terhadap suatu bagian data spasial. Untuk mengatur toleransi snapping bisa melalui menu atau tombol editor pada toolbar editor, kemudian snapping option. Nah, di sana ada di bagian kolom general ada opsi tolerance. Di sini secara default toleransinya adalah 10 pixel. Pixel di sini maksudnya adalah pixel monitor. Kita juga dapat menonaktifkan snapping jika pada saat mendigitasi kita memang tidak memerlukan fasilitas snapping. Misalnya saja pada saat kita melakukan digitasi bangunan rumah misalnya pada citra satelit resolusi tinggi. Biasanya pada citra satelit resolusi tinggi, lokasi bangunan seperti rumah posisinya sangat berdekatan. Misalnya saja saya sedang mendigitasi rumah. Nah, kemudian saya akan mendigit rumah di sampingnya. Pada kondisi seperti ini, jika snapping sedang diaktifkan, justru akan mengganggu di dalam digitasi kita. Karena letak bangunan ini saling berdekatan, mungkin dia masuk ke dalam wilayah snap atau ke dalam toleransi snapping. Justru ujung panah mouse akan di-snap ke bangunan yang di sebelahnya. Padahal seharusnya kedua bangunan ini terpisah meskipun jaraknya sangat berdekatan. Pada kondisi seperti ini kita dapat menonaktifkan snapping. Untuk menonaktifkan snapping, terlebih dahulu kita harus menampilkan toolbar snapping. Nah, pada toolbar snapping kita klik snapping, hilangkan centang use snapping. Kita klik use snapping. Nanti untuk mengaktifkannya kembali, kita klik kembali use snapping sehingga ada tanda centang di sini. Nah, ini sudah dinonaktifkan sehingga tidak ada tanda centang. Ketika saya mengarahkan panah mouse ke dekat bangunan yang di sebelahnya, bangunan yang ada di sebelahnya ini tidak akan melakukan snapping terhadap panah mouse. Nah, misalnya kedua bangunan ini sangat berdekatan. Suatu saat jika saya memerlukan snapping, saya akan mengaktifkannya kembali. Selain snapping, hal lainnya yang penting untuk diperhatikan pada saat digitasi adalah sticky move. Sticky move merupakan batas minimal ketika kita melakukan pergeseran suatu bagian objek dari data spasial. Misalnya saja ketika saya menggeser bangunan ini pada jarak katakanlah misalnya 100 meter. Jika saya atur batas sticky move-nya 100 meter atau lebih dari 100 meter, maka ketika saya menggeser 100 meter, maka objek tersebut tidak akan bergeser. Sticky move penting diperhatikan ketika kita melakukan digitasi objek yang sangat besar, misalnya saja interpretasi penutupan lahan dari citra satelit. Jika sticky move tidak diatur sedemikian rupa, pergeseran secara tidak sengaja sering terjadi, misalnya saja seperti ini. Saya mendigit, ya katakanlah ini merupakan kelas-kelas penutupan lahan. Ada hutan, sawah, semak belukar, dan sebagainya. Kadang secara tidak sengaja kita bisa saja menggeser ini. Nah, jika pergeseran ini sangat banyak, tentu hampir mustahil bagi kita untuk memperbaikinya secara manual. Padahal kesalahan seperti ini juga akan berdampak buruk terhadap integritas data. Bayangkan jika di dalam data penutupan lahan kita banyak gap akibat pergeseran tidak sengaja. Nah, daripada kita memperbaiki kesalahan seperti ini, lebih baik kita mencegah sebelum kesalahan itu terjadi. Caranya adalah dengan mengatur sticky move tolerance. Kita akan mengklik tombol editor pada toolbar editor, kemudian kita pilih dan klik option. Nah, di sini ada sticky move tolerance. Sticky move tolerance secara default disetting 0 pixel. 0 pixel artinya sekecil apapun pergeseran kita lakukan, pasti objek tersebut akan bergeser. Sekarang misalnya saya isi dengan 1000 pixel. Sticky move tolerance 1000 pixel artinya pergeseran baru dilakukan kalau saya menggesernya lebih dari 1000 pixel. Sekarang kita lihat.
ketika saya menggesernya sangat dekat, pergeseran tidak akan terjadi. Tetapi ketika saya menggesernya sangat jauh, misalnya melebihi 1000 pixel, maka objek itu akan bergeser. Ini mungkin masih terlalu dekat ya. Saya kurangi, misalnya saja cukup 100 pixel. Nah, ketika saya menggeser objek itu lebih dari 100 pixel, dia akan bergeser. Tetapi ketika saya menggesernya kurang dari 100 pixel, dia tidak akan bergeser. Tentu pada saat digitasi, kesalahan penggeseran secara tidak sengaja tidak akan terlalu jauh, tentu tidak akan melebihi 100 pixel misalnya. Tips digitasi menggunakan ArcGIS berikutnya adalah mempermudah kita dalam melakukan entry data atribut. Nah, biasanya ketika kita mendigit bagian suatu feature, maka untuk mengentry data atributnya, kita akan membuka tabel data atribut, kemudian kita ketik apa keterangannya misalnya, atau cara lainnya dengan mengklik tombol attributes pada toolbar editor, atau bisa juga dengan klik kanan di atas feature yang baru saja kita digitasi, kemudian pilih dan klik atribut. Selanjutnya kita isi atributnya. Ada cara sederhana agar data atribut secara otomatis akan ditampilkan setiap kali kita selesai menambahkan satu bagian feature. Caranya adalah melalui tombol editor pada toolbar editor. Kita pilih option, kemudian di kolom attribute. Nah, di kolom di tab attribute ini kita beri centang display the attributes dialog before storing new features. Kita pilih saja for all layer, sehingga kita mendigit layer apapun di lingkungan ArcMap ini, secara otomatis tabel data atributnya akan ditampilkan. Nah, setelah saya aktifkan tadi, kita akan lihat pengaruhnya. Misalnya saya akan mendigit sebuah kelas penutupan lahan baru, katakanlah semak belukar misalnya. Nah, bisa dilihat tabel panel atribut secara otomatis akan ditampilkan. Saya ketik semak belukar. Oke. Begitu juga misalnya di sebelah sini ada sawah misalnya. Nah, oke. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana memanfaatkan toolbar feature construction. Toolbar feature construction berguna untuk memilih tools yang akan digunakan dalam proses digitasi secara otomatis. Kita dapat mengatur agar toolbar feature construction tampil secara otomatis dan akan bergerak kemanapun panah mouse kita bergerak pada saat digitasi. Nah, untuk mengaktifkan toolbar feature construction secara otomatis, caranya adalah melalui tombol editor pada toolbar editor, kemudian kita pilih dan klik option. Pada tab general, kita beri centang show feature construction toolbar, klik OK. Nah, di sini mungkin pengaruhnya belum terlihat. Toolbar feature construction baru akan muncul jika saya melakukan klik pada saat digitasi. Misalnya saja saya mendigit jaringan jalan. Nah, perhatikan toolbar feature construction tampil secara semi transparan dan dia akan bergerak kemanapun panah mouse saya bergerak pada saat proses digitasi. Salah satu kegunaannya adalah misalnya saja saya ketemu dengan jaringan jalan yang bentuknya melingkar, maka saya langsung mengakses tombol ini pada toolbar feature construction. Saya klik seperti ini, kemudian saya atur kelengkungannya. Nah, itulah kegunaan toolbar feature construction. Tips terakhir dalam digitasi menggunakan ArcGIS adalah kita mendigitasi dengan ukuran-ukuran tertentu, misalnya saja arah dan panjang garis tertentu. Misalnya kita ingin menggambar garis dengan panjang yang eksak, katakanlah itu 1000 meter. Saya akan klik template polyline, kemudian klik construction tools line. Saya akan klik vertex awal, kemudian untuk membuat garis sepanjang 1000 meter, saya akan klik kanan, pilih line. Di sini akan saya ketikkan 1000. Nah, inilah segmen garis yang panjangnya 1000 meter atau 1 kilo. Kemanapun saya mengarahkan, kemanapun saya menarik panah mouse, panjang garis yang terbentuk nantinya adalah 1000 meter. Nah,
Selain panjang, kita juga dapat menentukan arah atau direction. Misalnya saya ingin membuat garis yang panjangnya 1000 meter dengan arah 45 derajat. Saya klik vertex awalnya, kemudian saya akan pilih direction length. Di bagian kiri adalah direction, misalnya saya tulis 45 derajat. Di bagian kanan adalah length, panjang garis. Ini adalah sebuah garis yang arahnya 45 derajat dan panjangnya adalah 1000 meter. Finish sketch. Nah, sekarang terkait dengan metode penentuan arah, secara default biasanya ArcGIS menggunakan metode arah polar. Polar adalah metode penentuan arah di mana arah timur merupakan 0 derajat, sedangkan utara adalah 90 derajat, kemudian barat 180 derajat, dan selatan 270 derajat. Sedangkan arah kompas yang biasa kita gunakan di Indonesia justru 0 derajatnya adalah di bagian utara, dan arah pengukuran sudutnya adalah mengikuti arah jarum jam atau clockwise, sehingga arah ke timur justru 90 derajat. Kita bisa mengatur metode penentuan arah ini melalui tombol editor pada toolbar editor. Kemudian kita pilih option. Nah, di kotak dialog editing option kita klik tab units. Secara default ArcGIS akan menggunakan tipe penentuan arah polar, yang artinya 0 derajatnya adalah bagian timur. Sekarang akan saya ganti dengan North Azimuth. North Azimuth itu persis seperti kompas yang umum digunakan di Indonesia, yaitu arah 0 derajatnya adalah utara. Kemudian direction units di sini tertulis decimal degrees. Kita bisa merubahnya menjadi derajat menit detik atau degrees minute second. Kemudian saya klik OK. Nah, misalnya saya akan membuat sebuah garis yang panjangnya 1000 meter, arahnya dari utara adalah 30 derajat 45 menit 50 detik. Caranya seperti ini. Klik vertex awal, kemudian klik kanan, direction and length, kemudian 30 derajat 45 menit 50 detik. Dari derajat, menit, detik dipisahkan dengan tanda strip. Itu adalah aturan ArcGIS. Kemudian panjangnya adalah 1000 meter. Nah, inilah garis yang memiliki sudut dari arah utara, sebab kita mengaturnya tadi North Azimuth. Sudutnya adalah 30 derajat 45 menit 50 detik. Sedangkan panjang garisnya adalah 1000 meter. Cara lainnya untuk menggambar garis dengan arah tertentu, misalnya saja arah terhadap objek lainnya. Misalnya saya akan mengklik vertex awal di sini. Kemudian saya ingin membuat garis yang sejajar dengan garis ini. Nah, saya arahkan ke sini. Dia akan otomatis snap, kemudian klik kanan, paralel. Paralel artinya garisnya sejajar dengan ini. Sekarang saya ingin membuat garis yang tegak lurus dengan garis ini. Misalnya saja awalnya adalah dari sini. Kemudian akan saya arahkan ke sini. Saya klik kanan, perpendicular. Perpendicular artinya adalah tegak lurus. Nah, sekarang garis ini tegak lurus. Tegak lurus artinya memiliki sambungan dengan sudut 90 derajat.